Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi Sobat Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar dengan saya Deli Aldino dan juga narasumber kita, Mas Arif Wibisono disapa Bison. Oke, Mas Arif Wibisono disapa Bison. Nama bekainya Bison. Mas Bison, pengen dikenal sebagai apa nih, Mas? Maksudnya, your passion apa ini? Sebagai apa? Pemerhati sejarah kota Malang. Pemerhati sejarah Kota Malang. Otomatis cakupannya juga pasti di budaya literasi ya? Basicnya di literasi. Oh, autor lah ya? Ah. Boleh? Bisa dibilang itu penulis juga boleh ya? Oke. Mas, kalau kita bicara Kota Malang kan pada dasarnya kan Kota Malang ini kan secara memang titik wilayah kotanya sendiri kan memang kecil ya. Iya. Kalau kita bicara. Cuman yang saya melihat sendiri pribadi, Kota Malang ini sendiri juga selain kecil ternyata juga banyak begitu cerita ya. Sumbernya juga ada banyak. Mungkin lebih tepatnya mungkin Mas Bison bisa nggak menggambarkan Kota Malang itu seperti apa sih pada saat tiap kali di tampilan literasinya Mas Bison? Sebetulnya kalau dilihat dari basic, Malang ini kan ibaratnya pelangi itu. Ada merah, kuning, hijau. Oke. Otomatis kan Iya. banyak keanekaragaman tentang kekuatan kotanya. Betul. Gitu loh. Baik di situ antara sosial budayanya, olahraganya. Ini kan harus dikaji secara detail. Iya. Sosial budaya seperti apa. Kebetulan saya sendiri juga asli Malang, kelahiran Malang. Ya, oke. Saya juga punya rasa tanggung jawab untuk memajukan dokumentasi tentang sejarah Kota Malang. Iya, dokumentasi. Oke. Nah, kalau ngomong kita literasi kan otomatis gini nih, kalau boleh kita tarik undur dulu nih, misalkan Sobat Saling Sapa, zamanku cilik kan secara nggak langsung kan mungkin era saya kecil, mungkin saya juga bisa dibilang terbagi. Iya. Jadi dulu itu kan Malang dengan musik rock, Oke. ya kan? Malang setelah itu dengan tinjunya, Oke. ya kan? Malang juga ada zaman saya dulu, zaman jenengan dulu mungkin era balap-balapan, ya kan? Terus juga salah satunya ada sepak bola, ya kan? Jadi bisa dibilang ada 4 kultur yang memang cukup kuat untuk nge-branding satu kota, yaitu namanya Kota Malang. Dari 4 kultur budaya itu secara nggak langsung. Nah, mungkin di sini dari 4 bidang ini secara tidak langsung Mas Bison sudah mendokumentasikan itu ya? Amin. Alhamdulillah sudah. Semuanya 4-4-nya. Kalau di tinju, Tinju. saya buat buku 10 petinju legendaris Kota Malang. 10 petinju legendaris Kota Malang. Oke. Yang kedua, Oke. di sepak bola, Oke. insya Allah nanti tanggal 10 Agustus saya launching sejarah Aremania. 10 Agustus ini. Iya. Oh, boleh kita review itu nanti ya. Oke. Terus setelah itu Mas, kalau yang ini musik rock. Musik rock saya sudah launching buku 4 dekade sejarah musik Kota Malang. Wow. 4 dekade Sejarah musik Kota Malang dari tahun dekade 60 sampai 90. Effortnya cukup tinggi ya Sobat ya Saling Sapa Jalan-Jalan. Sekarang kita bisa melihat begini Mas, era dekade 60, 70, 80, 90 berarti ya? Iya. 40. Yang paling besar effortnya atau usahanya sendiri dekade berapa Mas? Kalau Kalau dilihat dari kekuatan mental dia berkarya, iya, memang pada waktu 60 itu memang belum ada karya murni bandnya. Masalahnya oke. basicnya era 60, Oke. bandnya adalah band pengiring, bukan band panggung. Oh, bukan sebuah performer sendiri Bukan. ya. Ya, Oh. di era 60 itu bandnya itu adalah band pengiring manten atau apa. Oh gitu. Caranya dari situ. Iya. Baru menginjak di era 70 dia berani manggung, band panggung. Sebagai sebuah performer utuh. Performan, gitu loh. Performer utuh. Ya. Oke. Tapi dari segi nama, Oke. itu 60 masih pakai nama lokal. Kayak Eka Dasa Taruna, band Bocah, dan sebagainya. Gitu loh. Oke.
70 sudah beda namanya, pakai Iya. namanya ke Inggris-Inggrisan, ke barat-baratan, pakai Darkness. Darkness apa. tuh, woi. Itu beda lagi sudah namanya. Iya. Kenapa tuh? Beda pada waktu 60 70 tuh kenapa? Atau mungkin daya tangkap ataupun ruang informasi pada saat era di 60 tuh cukup kurang atau hampir tidak ada atau gimana nih Mas? Serang nggak langsung. Pada waktu 60 kan peran media sangat minim sekali. Oh, pada oke. Iya. Terbatasi ya Mas? Terbatas. Ya? Oke. Dan juga Presiden pertama RI Pak Karno kan membatasi tentang musik Iya. ke Inggris-Inggrisan. Nggak Dulu boleh. founding father kita lebih condong ke timur ya. Iya. Ke lokalnya Iya, betul. pribumi sendiri. Betul. Di era 70 media udah masuk, kayak di Malang ada radio PK17, radio Pekalongan nomor 17 memberikan info tentang band-band yang akan main di Indonesia kayak The Purple Show bersama God Bless 1975 di Istora Senayan itu. Kalau radio TT77 masih belum masuk ya, karena Belum. 70-an ya. Itu seberang kampung saya tuh Mas, Iya. seberang rumah saya itu dulu. Oh, oke. Berarti radio zaman dulu tahun 60-an, radio apa Mas? PK17. PK17 Jalan. sama kenapa dibilang radio PK17? Jalan Pekalongan nomor 17. Karena jalannya Pengalongan nomor 17. Sama satu lagi apa Mas? RRI. RRI itu Iya. secara nggak langsung menjadi informasi, ruang informasi lah ya pada waktu itu ya. Oke. Nah Mas bisa ceritain lagi nggak? Misalkan dari 4 kultur kuat ini yang sudah terliterasikan semua 4 sektor ini sudah semua? Sudah semua? Sudah. Wow, oke. Nah mana yang punya pengaruh atau impact terbesar dalam secara personal nih Mas? Bagi Mas Bison sendiri yang mempunyai impact besar secara personal. Untuk perkembangan musik Iya. yang lebih Iya. dominan tuh di era 80. Oke. 80. Di 80-an. Pada waktu itu Menteri Penerangan Harmoko melarang untuk musik cengeng. Oh, Akhirnya musik rock lebih berkembang pada waktu itu di oke. kampung. Iya. Mungkin kalau di TVRI ada Aneka Karya Safari, Lama bener, Kamararia, Mas. Selekta Taman Ria, Mas. Pop, Selekta itu Pop, kan Mas. Betul. menjadi wadah mereka Iya, untuk berapresiasi di bidang musik. Akhirnya musik rock naik era 80. Era 80-an. Naik. Ditunjang di era 90. 90-an. Tetapi 90 sudah masuk musik jenis selain rock, mintanya Progresif. beatnya agak progresif sama metal. Iya, metal. Betul. Udah berkembang lah Mas Berkembang, ya. sudah Betul. berkembang. Nah, jadi tapi gini Mas. Apa sih jadi kan gini, ada empat kultur kuat yang memang secara nggak langsung bisa dibilang yang membranding kuat sekali Kota Malang sendiri. Kultur kuatnya tadi adalah musik rock, tinju, bola, dan juga balapan. Nah, dari 4 ini yang sudah terliterasikan, yang bagi Mas Bison berkesan dan mempunyai impact secara personal, efeknya secara personal, dan juga akhirnya untuk kedepannya juga tambah terus, bisa tambah temen kali Mas, Iya. tambah jaringan. Itu yang mana tuh Mas dari 4 sektor ini Mas? Yang Kalau- berkesan lah paling tidak, yang tapi benar-benar punya nyawa mungkin. Kalau saya pribadi sih, Mm-mm. saya basic saya menjadi seorang penulis, menjadi Oke. seorang seniman itu Iya. memang tidak ada kata puas Mas. Oh, iya. Maksudnya kalau puas berarti kan dia tidak mau berkarya lagi. Oh, ya. Jadi kalau kita balik lagi nih Mas, 4 kultur kuat ini dari hasil riset otomatis kan pasti Mas Bison juga ada banyak begitu research 4 kultur kuat dan juga beberapa produk, dalam artian di sini karya yang sudah akhirnya menjadi buku Mas. Banyak Mas sisi-sisi yang akhirnya mungkin secara tidak langsung banyak masyarakat Kota Malang yang memang harus tahu ternyata mungkin dari hasil seluruh karya Mas Bison itu. Contoh mungkin yang paling unik lah, mungkin dari faktor historical view-nya atau apapun yang mungkin bisa Mas Bison sampaikan ke Sobat Saling Sapa Jalan-Jalan. Saya bedah satu-satu aja dulu. Pasti harus Mas, biar jelas nih, biar nyampe semua. Dari sosial budaya saya ngangkat di musik aja dulu. Yes, Di musik. betul. Di musik. Malang dulu adalah barometer musik. Barometer musik. Kenapa dinamakan barometer musik? Saya Barometer. tekankan itu barometer musik itu bukan pemainnya, tapi adalah penontonnya. Penontonnya betul. Ya, setiap karya Hmm, itu harus main di Kota Malang. iya. Kenapa? Penontonnya itu kritis, sensitif, apresiatif. Ini kenapa band
kepingin laku, kepingin jualannya banyak, Betul. bisa direspon, Betul. main aja di Kota Malang. Soalnya penontonnya cerdas, kritis, sensitif, apresiatif. Ini di Malang yang musik. Kota terakhir atau kota puncak penentuan ya? Iya, selain Bandung dan Surabaya. Betul. Oke. Terus yang kedua tentang di olahraga. Oke. Olahraga. Di olahraga ngomongnya masalah tinju. Tinju. Iya. Dan akhirnya mengembang ke dunia sepak bola. Iya. Nah, Betul. di tinju pada waktu itu banyak juara-juara tingkat nasional dan internasional yang dimiliki Kota Malang. Di Contoh, Garuda, Iya. Monot. Betul. Itu banyak sekali lagi potensi talenta di Kota Malang yang di olahraga tinju. Betul. Yang sampai juara dunia. Betul. Itu menjadi inovasi, imajinasi teman-teman untuk lebih berkarya lebih baik lagi daripada pendahulu-pendahulunya. Sebetulnya kan harus saya kaji di tulisan saya kan itu harapan saya di buku itu menjadi dokumentasi rekam jejak para pelaku prestasi di Kota Malang memang harus didokumentasikan berupa buku, berupa fisik itu. Salah satu sumber database ya, Mas Harus, ya? Secara langsung. harus saya selesaikan, harus saya tuangkan, harus saya kasihkan ke Kota Malang dan adik-adik Betul. sekarang ini. Betul. Terus yang kedua, sepak bola. Betul. Sepak bola kita memiliki 2 tim pada waktu itu awalnya dari Persema ke Arema. Persema dulu ya. Persema dulu. Iya. Tapi basicnya sebelum olahraga sepak bola kan butuh sarana dan apa gitu kan. Tapi kalau ditarik dari sejarah, Stadion Gajah Mada stadion tertua nomor 2 di Indonesia. Tapi sekarang sudah nomor 1. Keren. Jadi nomor 1 adalah Stadion Benteng di Jakarta. Sekarang menjadi Benteng. Islamic Center di Islamic Center. Bukan menjadi Islamic Center itu. Sekarang nomor 1 adalah Stadion Gajayana. Sekarang nomor 1 di Indonesia menjadi stadion tertua di Indonesia. Stadion Gajayana. Ya, 1925 gitu. 1925. Satu-satunya stadion paling tua di Indonesia. Betul. Kembali lagi fisiknya adalah ada tim sepak bola Persema dan Arema. Iya. Akhirnya setelah Persema dan sekarang Arema. Kenapa didirikan Liga Indonesia? Iya. Tim itu menjadi tim yang profesional tanpa dinaungi salah satu dana dari APBD. Jadi tim itu Mandiri lah ya. Mandiri. Jadi lebih profesional. Oke. Betul. Akhirnya muncul Arema. Makanya dari sini larinya adalah kita hargai, kita dukung siapa orang-orang yang akan mendukung yang membiayai tim kebanggaan kota kita. Jangan dimusuhi, jangan dibenci, kita dukung bareng-bareng. Mengkritisi boleh, tapi jangan mengadili. Betul. Sekarang budaya justice tuh cukup banyak Mas soalnya. Iya. Tapi jangan salah ngomong soal masih skup bola. Nanti Iya. jenengan bisa lanjut. Salam Satu Jiwa itu ternyata saya dengar ada filsufnya, Mas. Filosofi. Sebuah filsuf yang cukup kental. Secara tidak langsung. Mungkin Salam Satu Jiwa selama ini orang berpikir ya cuman sekedar salam. Mungkin perspektifnya bagi saya awal sebelum mendengar kabar ini saya berpikir cuman hanya ya udah sama-sama satu yang memiliki jiwa ya jiwanya ya Arema, sepak bolanya Arema. Arema Malang yang menyukai dan mencintai dan mensupport sepak bola Arema seperti itu. Ternyata Mas, itu kayak ada filsufnya. Bisa jelasin nggak sih Mas filsufnya? Salam Satu Jiwa itu apa? Salam Satu Jiwa itu sebetulnya dia dikasih amanah dari almarhum Mas Luki. Pendirinya itu adalah Mas Luki Yaakob Zainal Samikul. Salah satu owner klub Arema, dan sebelum meninggal kurang 3 bulan itu ngasih amanah ke saya. Ngomongnya adalah jangan lupa, jangan tinggalin Salam Satu Jiwa. Saya tanya, Salam Satu Jiwa itu apa? Salam Satu Jiwa adalah singkatan. Bukan menjadi satu hanya sekedar semboyan Salam Satu Jiwa gitu. Sebetulnya itu adalah semboyan dan singkatan harus dimiliki karakter Arek Malang sesungguhnya. Singkatan menarik nih Mas. Apa Mas? Sa-nya itu adalah sabar. Sa-nya itu adalah sabar. Ya. Iya. Tu-nya itu tulus. Oke. J-nya ini jujur. Oke. I-nya ini ikhlas, iman dan tawakal. Sasaji. Salah Satu Jiwa ya? Ya. Oh, Sasaji sama dibedain.
Kan itu hanya di tiap diperpendek aja, sasaji gitu aja. Oke. Salam satu jiwa. Keren dong Mas. Iya. Filosofnya keren. Ya, sebelum menginjak satu jiwa, salam itu juga singkatan. Oh. Salam satu jiwa. Sebenarnya di setiap kosakata itu sudah ada singkatan masing-masing. Iya. Satu jiwa tak sabar, tulus, jujur, ikhlas dan tawakal. Kalau salam tuh ada singkatan lagi. Apa itu, Mas? Sayang alam. Wow. Itu sayang alam. Keren ya. Jadi orang Iya, Malang iya, itu iya. harus memiliki salah satu jiwa, sayang alam. Ya maksudnya Kuto Malangnya Dewi rumatan. Betul. Jangan maksudnya secara nggak langsung akhirnya ya kita memang tidak bisa ibarat kata tuh begini, kita memang nggak bisa harus adaptasi dengan teknologi saat ini, tapi kan secara nggak langsung ya dijaga lah Mas ya, dijaga. Baik, yang paling simpel adalah kebersihan. Mungkin secara tidak langsung almarhum berpesan mungkin salah satu filsufnya ke arah sana juga ya Mas ya, secara langsung. Terus lanjut lagi Mas, apalagi Mas? Apa namanya literasi setelah dari tadi kan kita udah bahas ini apa lagi? Musik rock. Setelah itu tadi kita sudah bahas tinju, iya kan? Tinju. Setelah itu kita tadi sudah balap-balapan Mas. Balapan? Iya, balap-balapan nih. Secara nggak langsung kita juga punya historical view juga kan? Iya. Salah satunya simpang balapan. Bukan. Tapi saya luruskan. Oke. Luruskan. Nah, Simpang balapan itu bukan dalam artian balapan mobil. Simpang balapan itu adalah balap tempat kuda pada waktu itu. Pada era kolonial ya. Kolonial, Oke. balapan tapi balapan kuda, bukan balapan mobil. Gitu. Tapi di era 80 itu sudah muncul ada balap go-kart yang di Jalan Ijen. Terus muncul atlet-atlet nasional kayak Tintong Suprapto atau apa itu juga lahirnya dari Malang. Oke. Wow, keren. Berarti ternyata ada begitu banyak ini ya, ada begitu banyak historicalnya, ada berbicara nilai banyak historisnya. Meskipun Malang ini kecil ya, ternyata pelakunya pun ternyata yang memang rata-rata yang memang ya bukan berarti, maksudnya gini, yang punya value itu semua rata-rata juga banyak cukup dikenal di luar juga ya Mas ya. Tapi kan rata-rata mesti balik lagi dan akhirnya juga mengembangkan SDM yang ada di sini juga ya Mas ya. Oke. Pengen tanya nih Mas, hobi background apa sih Mas selain nulis Mas? Ternyata Saya adalah salah satu aktivis pegiat olahraga bela diri Aikido di Kota Malang. wah, keren. Aktivis Aikido nih Mas ya. Aikido. Aikido tuh bisa dibilang tradisi atau seni bela diri kuno yang hanya dipunyai di bangsawan istana Jepang ya Mas. Maksudnya itu nggak sembarang orang, hanya kayak penghuni istana doang. Bener nggak sih Mas? Saya cukup tahu lah Mas, dikit-dikit Mas, ya maklum. Waktu itu kurikulumnya waktu SMP ikut karate Mas. Jadi ngulik budaya Jepang, ngulik budaya Jepang. Oh keren. Punya dojo berarti? Dojo di Unmer. Dojonya di Unmer? Oh, jadi selain penulis juga memang hobinya pegiat olahraga bela diri. Wah, keren ini ya, Aikido. Jadi semua punya lah, semua ada lah berarti Mas Bison ini secara langsung ya? Enggak juga, soalnya anugerah dari Tuhan. Oh. Boleh lah Mas, nanti kapan-kapan terakhir saya mampir ke sana, sowan, silaturahmi. Ya siapa tahu berani-beraniin dikit jadi sparring partner ya kan. Maklum sama yang belajaran Mas. Jadi kan kalau kena duluan, kena kunci. Kan Aikido kalau nggak salah kan dia kuncian. Bener Pak ya? Kuncian, bantingan. Terus dia paling pinter cari titik-titik lemah sarafnya musuh. Ya, bener nggak Mas? Oke Sobat Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast Trotoar. Terima kasih, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga banyak Mas buat Mas Bison ya. Ini author beliau ini, penulis, literasi juga, yang bisa dibilang juga kalau dari perspektif saya ini ya mungkin di perpustakaan Malang juga belum tentu juga punya tidak sedetail dengan beliau juga ya sumber bukunya. Perpustakaan Malang mungkin siapa tahu ada yang missing link gitu ya. Terus setelah itu juga semoga sukses Mas roadshow-nya nanti di 4 kecamatan untuk di buku edisi yang apa nih Mas? Kultur yang mana ya Pak? Rumah Potong Hewan. Ini nanti beliau melakukan roadshow 4 kecamatan. Semoga sukses semua ya. Dan effortnya, karya-karya berikutnya ditunggu Mas. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi yang berfaedah, yang punya kemaslahatan. Oke Mas, sekali lagi sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Trotoar di episode berikutnya. Saya Deli Alino dan juga
Mas Bison. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam.